Dusun Sumberjati adalah sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas dan pepohonan jati yang menjulang tinggi. Letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, sehingga kehidupan di sana berjalan dengan lamban namun penuh ketenangan. Pagi hari dimulai dengan suara ayam berkokok bersahut-sahutan, lalu suara lesung bertalu-talu ketika ibu-ibu menumbuk padi. Anak-anak berlarian di pematang sawah, tertawa riang sambil mengejar capung yang hinggap di batang padi muda. Sementara itu, para lelaki sibuk dengan cangkul dan kerbau mereka, mengairi sawah, menanam, atau merapikan tanggul agar air tidak meluap. Di tengah kehidupan sederhana itu, ada satu sosok yang menjadi buah bibir seluruh warga desa, Melati. Nama itu begitu harum, bukan hanya karena ia adalah gadis muda dengan wajah cantik dan senyum yang menawan, tetapi juga karena bakatnya dalam menari tayub yang tak tertandingi. Setiap kali pesta desa diadakan, setiap kali gamelan ditabuh, dan gong dipukul menggelegar, semua mata tertuju pada Melati yang melenggok indah di tengah arena. Gerak tangannya gemulai, tubuhnya seakan mengikuti irama angin, dan tatapannya membuat siapapun yang melihat merasa seakan ikut terhanyut dalam tarian. Namun, Melati bukan hanya sekadar penari, ia juga gadis desa yang rendah hati. Ia kerap membantu ibunya menyiangi sayur di halaman rumah, atau menemani anak-anak kecil belajar menari di balai desa. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang. Bagi Melati, setiap warga Sumberjati adalah keluarga. Jika ada hajatan, ia dengan senang hati turun tangan, membantu memasak atau menghias pelaminan. Jika ada kematian, ia ikut melayat, menabur bunga, dan menghibur keluarga yang berduka. Karena itu, tak heran bila namanya begitu harum di kalangan orang tua maupun muda. Rumah Melati sendiri berada di tepi desa, dekat sebuah jalan setapak yang menuju ke hutan jati. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan beratap genteng yang sudah kusam dimakan usia. Di depannya terdapat halaman luas dengan pohon mangga yang selalu rimbun berbuah. Dari sana suara gamelan sering terdengar, karena ayah Melati adalah salah satu penabuh gamelan terkenal di Sumberjati. Sejak kecil, Melati terbiasa dengan dentuman kendang, sayup-sayup suara saron, dan gong yang bergema. Musik itu seakan mengalir dalam darahnya, membentuk gerak tubuh yang luwes dan alami. Setiap sore menjelang senja, saat matahari mulai turun di balik perbukitan, Melati sering berlatih tarian di halaman rumahnya. Gaun sederhana yang dikenakan akan melambai mengikuti gerak tubuhnya. Rambut hitam panjangnya dikibas lembut oleh angin sore, sementara jemari lentiknya menari, melukis udara seakan membentuk pola gaib yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang peka terhadap seni. Anak-anak desa sering duduk berbaris, mengintip dari kejauhan terkagum-kagum melihatnya. Kadang mereka menirukan gerakannya, meski sering berakhir dengan tawa karena tubuh mereka kaku. Melati hanya tersenyum, lalu mengajari mereka dengan sabar, membuat anak-anak itu semakin menyayanginya. Kehidupan di Dusun Sumberjati tampak begitu damai. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di langgar untuk mengaji, sementara ibu-ibu menyiapkan nasi berkat. Saat bulan purnama, para pemuda mengadakan ronda sambil bernyanyi dengan iringan gitar bambu. Dan pada hari-hari besar seperti sedekah bumi atau pesta panen, balai desa dipenuhi warga. Gamelan ditabuh, sinden melantunkan tembang, dan tentu saja, Melati tampil di tengah-tengah mereka, menjadi simbol kebahagiaan dan kebanggaan. Bagi para lelaki, Melati adalah bunga desa. Banyak yang diam-diam menaruh hati padanya, namun ia selalu menjaga sikap. Tidak ada yang pernah mendengar kabar buruk tentangnya. Tidak ada yang bisa berkata bahwa Melati bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Justru sebaliknya, ia selalu memberi senyum kepada siapapun yang ditemuinya. Sementara bagi para ibu, Melati dianggap sebagai anak yang patut dicontoh. Tidak hanya pandai menari, ia juga rajin membantu ibunya, pandai memasak, dan tidak segan bekerja keras di sawah. Namun yang paling menarik dari Melati adalah caranya menari. Ada sesuatu yang berbeda dari setiap lenggok tubuhnya. Seolah-olah ia bukan sekadar mengikuti irama gamelan, tetapi menyatu dengan setiap dentum kendang, setiap geskan rebab, dan setiap tabuhan gong. Tarian Melati seperti doa yang terucap tanpa kata, doa yang memikat jiwa-jiwa yang menonton. Bahkan orang tua yang sudah sepuh pun tak bisa menahan decak kagum ketika melihatnya menari. Suatu sore,
balai desa kembali dipenuhi warga. Ada hajatan, syukuran panen padi. Gamelan sudah disiapkan, sinden bersolek dengan kebaya indah, dan para pemuda duduk berderet sambil menunggu pertunjukan dimulai. Ketika Melati muncul, suasana seketika menjadi hening. Ia mengenakan kebaya hijau muda yang berpadu dengan kain batik berwarna coklat. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati segar. Senyumnya mengembang, dan tatapannya meneduhkan hati siapapun yang melihat. Begitu suara kendang ditabuh, tubuh Melati bergerak dengan anggun. Jemarinya menari di udara, lengannya melentik indah, dan kakinya melangkah ringan seakan tak menyentuh tanah. Semua orang terhanyut, bahkan anak-anak yang biasanya ribut mendadak terdiam, terpaku pada tarian itu. Ketika tembang sinden mengalun, lirih, Melati menari dengan gerakan yang penuh kelembutan. Seolah-olah tarian itu bercerita tentang perjalanan hidup manusia, dari lahir hingga kembali ke tanah. Waktu seakan berhenti. Hanya ada suara gamelan dan gerak tubuh Melati. Dan ketika gong terakhir dipukul, sorak-sorai membahana. Warga bersorak, bertepuk tangan, dan memuji penampilan itu. Para ibu mengangguk bangga, para pemuda menunduk dengan wajah memerah, dan para tetua tersenyum puas. Malam itu Melati sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar penari, melainkan simbol keindahan dan kebanggaan Dusun Sumberjati. Tidak ada yang menyangka, di balik semua keindahan itu, takdir kelam sedang menanti. Namun untuk saat ini hidup masih berjalan damai, dan Melati tetaplah bunga desa yang mekar dengan cahaya penuh pesona. Tidak ada yang menyangka, di balik semua keindahan itu, takdir kelam sedang menanti. Namun untuk saat ini, hidup masih berjalan damai, dan Melati tetaplah bunga desa yang mekar dengan cahaya penuh pesona. Tapi justru pesona itulah yang perlahan menumbuhkan bibit iri di hati sebagian orang, terutama di kalangan perempuan muda Dusun Sumberjati. Bagi banyak gadis, Melati adalah bayangan yang sulit dihindari. Di setiap pesta desa, mata para pemuda selalu tertuju padanya. Saat ia menari, sorak-sorai lebih meriah dibanding ketika penari lain tampil. Bahkan ketika ia sekadar berjalan ke pasar untuk membeli sayur, orang-orang menyapanya dengan penuh keramahan, seakan kehadirannya membawa sinar terang. Hal-hal kecil semacam itu membuat beberapa perempuan lain merasa tersisih. Ada yang diam-diam menirukan cara berpakaiannya, ada pula yang mencoba menari dengan gaya serupa, namun tidak pernah mampu menandingi keluasannya. Dari sekian banyak perempuan yang merasa kalah oleh pesona Melati, ada satu nama yang kelak membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ratih. Ratih adalah gadis cantik yang berasal dari keluarga berada. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya ramping, dan tutur katanya halus. Ia dijodohkan dengan seorang pemuda terpandang bernama Surya, anak kepala dusun yang gagah dan pintar berbicara. Surya digadang-gadang akan meneruskan kepemimpinan ayahnya suatu hari nanti. Bagi Ratih, memiliki Surya sebagai calon suami adalah kebanggaan sekaligus jaminan masa depan yang mapan. Namun Ratih menyadari sesuatu yang membuat dadanya sering bergemuruh. Setiap kali Melati menari, mata Surya tampak tak bisa berpaling. Meski ia berusaha menahan diri, sorot kekaguman itu jelas terlihat. Surya memang jarang berkata langsung, tapi cara pandangnya tidak bisa disembunyikan. Ratih mulai gelisah. Ia merasa tunangannya perlahan terpesona pada orang lain. Desa kecil seperti Sumberjati adalah tempat di mana gosip mudah menyebar. Hanya perlu satu bisikan, maka seluruh warga akan membicarakannya. Semakin lama, suara-suara kecil tentang Melati pun muncul. Ada yang bilang ia terlalu suka menarik perhatian. Ada yang berkata senyumnya seolah sengaja memikat laki-laki. Padahal, Melati hanya menjadi dirinya sendiri. Ramah, terbuka, dan penuh semangat hidup. Tetapi di mata orang-orang yang diliputi iri, semua itu tampak seperti upaya merebut perhatian. Ratih sering merasa dadanya panas ketika mendengar orang memuji Melati. Apalagi ketika ibunya sendiri suatu hari berkata, "Andai kamu bisa menari seperti Melati, tentu Surya akan semakin bangga." Ucapan itu menusuk hatinya. Malam-malam Ratih mulai diwarnai gelisah. Ia membayangkan Surya meninggalkannya demi penari tayub yang dianggap semua orang sempurna. Sementara itu Surya memang diam-diam menyimpan rasa pada Melati.
Ia bukan pemuda sembarangan. Posturnya tegap, wajahnya tampan, dan ia dikenal pandai bicara sehingga dihormati banyak orang. Sejak lama ia menyukai Melati, meski hanya dari jauh. Ia mengagumi kelembutannya, kesabaran dalam mengajari anak-anak desa menari, dan tatapannya yang tulus. Namun Surya tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia terikat pada janji pernikahan dengan Ratih, dan sebagai anak kepala dusun, ia tahu betapa pentingnya menjaga nama baik keluarga. Meski begitu, naluri manusia tak bisa dibohongi. Setiap kali Melati tersenyum padanya, meski sekadar sapaan singkat, Surya merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Dan ketika Melati menari di balai desa, Surya sering lupa pada Ratih yang duduk di sampingnya, karena matanya hanya tertuju pada lenggok tubuh sang penari. Desa mulai merasakan ketegangan itu, meski belum ada yang berani mengucapkannya secara gamblang. Bisik-bisik mulai terdengar. Surya itu sering menatap Melati. Kasihan Ratih, calon suaminya bisa-bisa jatuh hati pada penari. Apa? Jangan-jangan Melati memakai pesona gaib? Kok bisa semua laki-laki terpikat begitu? Gosip semakin liar, hingga mulai muncul cerita-cerita aneh. Ada yang berkata, Melati sengaja menggunakan bunga melati di rambutnya sebagai sarana ilmu pemikat. Ada pula yang menuduh ia mendapat ajaran dari dukun tua di pinggir hutan. Padahal semua itu tidak benar. Melati hanyalah gadis desa biasa yang diberkahi bakat alami menari dan hati yang tulus. Tapi di desa kecil, kebenaran seringkali kalah oleh prasangka. Melati sendiri tidak menyadari bahwa bayang-bayang bahaya mulai mendekatinya. Ia tetap menjalani hidup dengan cara yang sama. Pagi ia membantu ibunya menyiapkan makanan, siang ia kadang pergi ke sawah membantu tetangga, dan sore ia berlatih menari. Saat ada hajatan, ia tampil dengan penuh semangat, membawakan tarian yang membuat semua orang berdecak kagum. Baginya, hidup sederhana di desa adalah anugerah yang patut disyukuri. Namun diam-diam, tatapan penuh kekaguman dari para pemuda, terutama Surya, menjadi bara api yang menyulut kebencian di hati Ratih. Ia tidak ingin dianggap kalah, ia tidak mau bayangan Melati terus menghantui hubungannya. Dan ia mulai berpikir, jika pesona itu tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa, maka harus ada cara lain untuk meruntuhkannya. Dusun Sumberjati, yang selama ini damai, perlahan mulai retak oleh halusnya rasa iri dan cemburu. Seperti api kecil yang dibiarkan menyala di sudut lumbung padi, cepat atau lambat akan membesar dan melahap segalanya. Dan api itu kini mulai membara di mata Ratih. Meski Melati sama sekali tidak menyadarinya, Ratih tidak tinggal diam. Ia mulai menebar bisikan-bisikan halus kepada kawan-kawannya, terutama gadis-gadis muda yang diam-diam juga merasa kalah pesona dari Melati. "Kamu tidak heran?" ucap Ratih suatu sore saat mereka duduk di serambi rumah seorang tetangga. "Kenapa setiap lelaki, bahkan yang sudah punya istri sekalipun, selalu menoleh ketika Melati lewat? Bukankah itu aneh?" Seorang gadis menimpali, "Itu karena dia cantik, Ratih. Wajar kalau banyak yang suka melihat." Ratih menggeleng pelan, seolah tahu sesuatu yang lebih dalam. "Bukan hanya cantik, ada sesuatu pada dirinya. Aku pernah mendengar," katanya ia, "sering ke hutan malam-malam. Katanya dia belajar ilmu pemikat dari dukun tua di sana. Bukankah itu sebabnya Surya dan banyak pemuda lain seakan tergila-gila padanya?" Perkataan itu menancap di hati kawan-kawannya. Mereka yang tadinya hanya iri secara samar, mulai memandang Melati dengan curiga. Gosip seperti itu cepat menyebar. Satu orang membisikkan pada yang lain lalu diteruskan lagi. Hingga dalam waktu singkat seluruh desa mulai membicarakan hal yang sama. Melati itu katanya punya jimat. Dia menari bukan hanya untuk hiburan tapi untuk memikat jiwa. Makanya, laki-laki yang melihatnya tak bisa berpaling. Suara-suara itu makin nyaring, bercampur dengan rasa iri yang sudah lama ada. Tak butuh waktu lama, warga yang dulu memuji Melati kini mulai meragukannya. Senyum ramahnya dianggap penuh sihir. Tatapan lembutnya dianggap tatapan gaib yang bisa mengikat hati siapapun. Melati sebenarnya merasakan perubahan itu, meski ia berusaha menutup mata. Saat berjalan ke pasar, ia merasa tatapan orang tidak lagi hangat seperti dulu. Ada yang berbisik-bisik sambil meliriknya, ada yang sengaja memalingkan muka.
Bahkan beberapa ibu-ibu yang dulu selalu menyapanya kini hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Namun Melati tetap mencoba bersikap seperti biasa. Ia menari setiap ada hajatan, tetap membantu tetangga yang membutuhkan, dan tetap mengajar anak-anak desa yang ingin belajar gerakan dasar tarian. Tapi di balik semua itu, hatinya mulai terasa sepi. Ada jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan warga desa yang selama ini ia anggap keluarga. Pada sebuah pesta syukuran panen, Melati kembali tampil. Ia mengenakan kebaya merah marun dengan selendang emas yang berkilau diterpa cahaya obor. Gamelan ditabuh, sinden melantunkan tembang dan ia menari dengan sepenuh hati. Gerakan tubuhnya tetap anggun, tatapannya tetap lembut. Namun ia bisa merasakan tatapan dingin dari sebagian penonton. Tidak semua mata menatap dengan kagum. Ada mata-mata yang menatap dengan curiga, bahkan dengan kebencian yang disembunyikan di balik senyum palsu. Ketika tarian selesai, tepuk tangan masih terdengar tetapi tidak sehangat dulu. Sorakan tidak lagi membahana. Ada keheningan ganjil yang merayap di udara, membuat dada Melati sesak tanpa ia tahu sebab pastinya. Ia hanya tersenyum, membungkuk, lalu turun dari panggung kecil yang terbuat dari papan kayu. Surya, yang duduk di antara penonton, merasakan keganjilan itu. Hatinya resah. Ia tahu Melati tidak pernah berbuat buruk pada siapapun. Ia tahu gosip yang beredar hanyalah fitnah yang lahir dari rasa iri. Namun ia tidak berani membela terang-terangan. Ayahnya, kepala dusun, pernah berkata padanya dengan nada tegas, "Kamu harus jaga jarak dari Melati. Warga sudah mulai curiga. Jangan sampai namamu tercoreng hanya karena seorang penari." Surya terdiam saat itu, tidak mampu membantah. Ia tahu ayahnya lebih mementingkan nama baik keluarga dan rencana pernikahannya dengan Ratih. Dalam hati kecilnya Surya menjerit. Ia ingin melindungi Melati, ingin menepis semua tuduhan, tapi ikatan keluarga dan adat mengekangnya. Ia hanya bisa menatap dari jauh, berharap keadaan akan mereda dengan sendirinya. Namun keadaan justru semakin memburuk. Fitnah yang disebarkan Ratih dan kelompoknya terus berkembang. Mereka bahkan mulai mengatakan bahwa Melati menjadi penyebab beberapa kemalangan di desa. Sawah yang gagal panen, penyakit yang tiba-tiba menyerang ternak, dan pertengkaran rumah tangga yang memanas. Semua diseret-seret dan dikaitkan dengan kehadiran Melati. "Sejak dia makin sering menari, padi di sawahku habis dimakan hama," kata seorang bapak di warung kopi. "Anakku jatuh sakit setelah menonton tariannya," tambah yang lain. Dia bukan penari biasa. Dia membawa sial. Melati mendengar kabar-kabar itu dari mulut orang lain. Hatinya perih. Ia merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Senyumnya mulai kaku, tawanya mulai berkurang, meski ia tetap berusaha ramah pada siapapun. Setiap kali ia melangkah di jalan desa, ia merasa bayangan hitam mengikuti dari belakang. Bayangan berupa tatapan penuh curiga dan bisikan fitnah yang menusuk telinga. Malam-malamnya pun berubah. Dahulu ia sering tidur nyenyak setelah berlatih menari, kini ia sulit memejamkan mata. Bayangan wajah orang-orang yang menatap dingin terbayang di benaknya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa salahku, apa dosaku pada mereka? Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan malam yang semakin menekan. Surya semakin terhimpit. Ia sering mendengar warga mencibir Melati, bahkan di depan Ratih. Ia ingin membantah, tetapi setiap kali hendak berbicara, tatapan ayahnya dan keluarga besar Ratih membuat lidahnya keluh. Dalam hati ia berjanji akan mencari kesempatan untuk setidaknya menenangkan Melati. Tapi ia sendiri tahu langkah itu berbahaya. Satu kata salah bisa menghancurkan reputasinya. Dusun Sumberjati yang dahulu penuh tawa dan kebanggaan pada sang penari, kini berubah. Melati masih tetap menari, masih tetap tersenyum, tetapi di balik senyum itu, fitnah semakin membesar, melingkupi dirinya, bagai kabut hitam yang menutup matahari. Dan kabut itu, cepat atau lambat, akan semakin tebal hingga menenggelamkan segala cahaya yang ia miliki. Kabut fitnah yang semakin tebal menyelimuti Melati, perlahan mencapai puncaknya ketika Dusun Sumberjati menggelar pesta besar untuk merayakan bulan panen. Sejak dahulu pesta Tayuban menjadi acara yang paling dinanti warga.
Semua keluarga datang membawa makanan, minuman, dan keceriaan. Obor dipasang di sepanjang jalan, gamelan disiapkan, dan bau kemenyan bercampur dengan aroma sate yang dibakar membuat malam itu semarak. Namun di balik meriah pesta ada udara dingin yang menusuk, seolah kabar buruk bersembunyi menunggu waktu. Melati diminta tampil, sebagaimana biasanya. Ia tidak pernah menolak meski hatinya belakangan terasa berat. Malam itu, ia mengenakan kebaya putih gading dengan selendang hijau zamrud yang melingkari bahunya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati segar yang menebar wangi lembut. Saat ia melangkah menuju panggung kayu yang terletak di tengah alun-alun desa, semua mata tertuju padanya. Namun kali ini sorotan itu tidak semuanya kagum. Banyak yang memandang dengan sinis, dengan bibir berbisik-bisik, seakan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Gamelan pun mulai berbunyi, tabuhan kendang bertalu, suara gong menggelegar, dan tembang sinden melayang di udara. Melati bergerak anggun, selendangnya melambai, tubuhnya berputar, dan setiap gerakan tangannya bagai aliran air yang menyejukkan mata. Sejenak semua orang terdiam, terbawa dalam pesonanya. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Beberapa pemuda yang sudah mabuk oleh tuak mulai bersorak dengan nada kasar. "Hei, penari gaib, coba tatap aku. Apa kau ingin menjadikanku budakmu?" "Juga," teriak salah seorang di antara mereka sambil tertawa keras. Temannya menimpali, "Hati-hati, jangan sampai kau jatuh cinta padanya. Nanti kau tak bisa pulang ke rumah." Tawa mereka pecah menggema di tengah alun-alun. Sebagian penonton hanya diam, sebagian lagi tersenyum kaku, namun tidak ada yang berusaha menegur. Kata-kata hinaan itu menampar hati Melati, tapi ia tetap menari. Senyum tipis di bibirnya mulai kaku, gerakannya sempat bergetar, tapi ia menahan air mata yang hampir jatuh. Suasana semakin ricuh ketika salah seorang pemuda maju mendekat ke panggung. Dengan langkah terhuyung, ia berusaha meraih selendang Melati. "Kalau benar kau punya ilmu pemikat, coba pikat aku sekarang," teriaknya. Warga terkejut, sebagian mencoba menahan, namun si pemuda terlanjur menarik paksa. Selendang hijau di bahu Melati hampir terlepas, membuatnya kehilangan keseimbangan. Untung ia cepat menahan diri, tapi kejadian itu membuat gamelan berhenti mendadak. Keheningan jatuh. Semua mata kini menatap Melati, bukan dengan kagum melainkan dengan tatapan penuh tuduhan. Ratih yang berada di antara penonton melihat kesempatan itu. Dengan suara lantang ia berseru, "Lihatlah, sejak dia semakin sering menari, apa yang terjadi? Sawah kita gagal panen, ternak kita mati mendadak, anak-anak sering sakit. Bukankah ini bukti bahwa dia pembawa sial?" Kata-kata itu meledak seperti api disiram minyak. Bisikan yang sebelumnya hanya beredar diam-diam kini terbakar menjadi teriakan. Benar, itu ulahnya. Dia bukan penari biasa, dia penyihir. Seharusnya dia tidak lagi menari di sini. Melati terpaku di tengah panggung. Jantungnya berdegup keras, dadanya sesak mendengar fitnah itu diteriakan di depan semua orang. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak benar, bahwa ia hanya menari dengan tulus. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat di wajahnya yang pucat. Surya yang duduk di sisi panggung mengepalkan tangan. Ia ingin berdiri, ingin membela Melati di depan warga, tapi ayahnya menatap tajam, memberi isyarat untuk diam. Lidah Surya kembali keluh. Keberaniannya terkubur oleh rasa takut akan murka keluarganya sendiri. Pemuda mabuk yang tadi berusaha menarik selendang Melati kembali berteriak, "Kalau kau benar bukan pembawa sial, buktikan sekarang. Tarianmu bisa? Apa selain bikin orang tergila-gila?" Ucapannya disambut sorakan kasar dari sebagian warga. Di tengah kericuhan itu, gamelan yang tadinya berhenti mulai dipukul lagi. Namun kali ini bukan untuk mengiringi tarian. Tabuhannya kacau, gong berbunyi keras tanpa irama, menciptakan suasana mencekam. Obor-obor yang dipasang di sekeliling alun-alun berkelip tertiup angin, bayangan warga menari di tanah, seakan menertawakan Melati yang berdiri sendiri di atas panggung. Malam, itu yang seharusnya menjadi pesta kegembiraan berubah menjadi malam penuh tuduhan.
Melati turun dari panggung dengan langkah gemetar, selendangnya kusut, wajahnya basah air mata. Tidak ada satupun yang menolongnya. Sebagian orang menyingkir, sebagian lagi melontarkan kata-kata sinis di telinganya. Lihatlah, pembawa sial, itu menangis. Tangisan iblis, jangan sampai kita terjebak. Ia berjalan pulang dengan perasaan hancur, meninggalkan alun-alun yang kini dipenuhi bisik-bisik dan amarah. Suara gamelan masih terdengar kacau, bagai jeritan yang menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, darah memang belum tertumpah, tapi luka yang diguratkan pada hati Melati terasa jauh lebih dalam. Dan luka itulah yang kelak akan mengundang tragedi sesungguhnya. Luka yang diguratkan pada hati Melati malam Tayuban itu begitu dalam, namun ternyata bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari bencana yang lebih kelam. Saat ia berjalan pulang dengan langkah gemetar, meninggalkan alun-alun yang riuh dengan bisik-bisik fitnah, nasib buruk sudah menunggunya di tikungan gelap jalan desa. Sekelompok orang telah menanti, dipimpin oleh Ratih dengan wajah dingin penuh kebencian. Obor di tangan mereka menyala, cahayanya menari liar di antara pepohonan bambu. Beberapa pemuda desa yang sejak tadi mabuk tua kini ikut berdiri di belakangnya. Wajah mereka merah, mata mereka liar, seakan amarah dan nafsu bercampur menjadi satu. Disinilah akhirnya permainanmu, Melati. Suara Ratih terdengar tajam penuh racun. Kau pikir kau bisa terus menari dan memikat semua orang? Kau pikir kau bisa merebut perhatian Surya dariku? Tidak. Malam ini, kau akan mendapatkan balasanmu. Melati terbelalak, tubuhnya kaku. Ia mundur beberapa langkah, tapi jalan sudah tertutup. Nafasnya memburu, suaranya bergetar ketika mencoba berkata, Ratih, aku tidak pernah berniat merebut siapapun. Aku hanya menari. Demi desa, demi tradisi kita. Ratih tertawa sinis, lalu menoleh pada para pemuda. Kalian dengar itu? Katanya dia hanya menari. Tapi lihat bagaimana semua lelaki tergila-gila padanya. Bahkan Surya, yang seharusnya menjadi milikku pun tergoda. Apa kalian mau membiarkan iblis seperti ini hidup di desa kita? Sorakan marah menyahut, jangan biarkan dia lolos. Dia pembawa sial. Hajar dia. Dalam sekejap tangan-tangan kasar mencengkeram lengan Melati. Ia meronta menjerit, tolong, lepaskan aku tidak bersalah. Namun jeritannya hanya menggema di malam pekat, tak ada telinga yang mau mendengar dengan hati. Warga yang rumahnya tak jauh dari sana memang mendengar suara. Tapi mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka takut atau mungkin diam-diam setuju dengan apa yang terjadi. Melati diseret menuju pinggiran hutan, ke tempat yang jauh dari keramaian. Tanah basah berbau daun gugur, suara jangkrik bersahutan, dan udara malam semakin menusuk tulang. Di bawah cahaya bulan yang pucat, wajah-wajah itu tampak seperti bayangan iblis. Mereka mendorong Melati hingga jatuh tersungkur, lalu menghajarnya tanpa belas kasihan. Tangan-tangan kasar menampar, menendang, dan menarik rambutnya. Kebaya putih gading yang ia kenakan malam itu terkoyak, selendang hijau zamrudnya terinjak-injak, lumpur. Tubuhnya gemetar, darah mulai membasahi bibir dan pelipisnya. Berhenti, aku mohon, aku tidak salah. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Namun Ratih justru semakin puas melihat penderitaannya. Buka bajunya, biar semua tahu siapa sebenarnya dia. Penari tak tahu malu, pembawa sial, perintahnya. Dengan kasar, beberapa pemuda menelanjangi. Melati meninggalkan tubuhnya compang-camping di tanah berlumpur. Ia menangis, berusaha menutupi dirinya dengan tangan gemetar, tapi tawa hinaan membanjiri telinganya. Lihatlah si penari pujaan desa. Sekarang kau tak lebih dari hinaan di tanah. Jeritan Melati pecah menggema menembus gelap hutan. Itu bukan hanya jeritan sakit, tapi juga jeritan hati yang hancur. Jeritan permohonan terakhir yang tak ada seorang pun sudi menolong. Suara itu sampai ke telinga warga, namun tidak ada yang keluar rumah. Semua pura-pura tidak mendengar, membiarkan tragedi itu berjalan. Setelah puas menyiksa, Ratih menatap Melati yang terkulai lemah. Kau tidak pantas hidup, katanya lirih namun penuh racun. Ia mengambil pisau kecil dari pinggang salah satu pemuda, lalu menekankannya ke dada Melati. Mata Melati membesar, napasnya tercekat, dan sebelum sempat berkata lagi, pisau itu menembus
kulitnya. Darah hangat mengalir membasahi tanah. Tubuh Melati terhuyung. Jeritannya patah menjadi isakan lalu hening. Namun Ratih belum puas. Dengan dingin, ia menyuruh mereka menggali tanah dangkal di pinggir hutan. Kubur dia di sini. Biar tak ada yang tahu, biar tak ada yang menemukan jasadnya. Mereka menuruti perintah itu. Dengan tangan kotor dan cangkul seadanya, tanah digali. Tubuh Melati yang lemah dan berlumuran darah dilempar ke dalam lubang, tanpa belas kasihan. Ia masih sempat membuka mata sekali lagi, menatap langit yang samar ditutup ranting-ranting pohon. Bibirnya bergetar, seperti hendak mengucapkan doa terakhir. Lalu tanah dilemparkan ke atas wajahnya. Bau tanah basah dan rasa sesak memenuhi paru-parunya. Tanah menimbun tubuh itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia benar-benar hilang dari pandangan. Suara gamelan yang tadi terdengar di kejauhan lenyap digantikan hanya oleh hening pekat dan bunyi malam. Hutan menjadi saksi bisu, menyimpan rahasia kelam yang baru saja terjadi. Ratih berdiri di tepi liang, menatap tanah yang mulai rata. Nafasnya berat namun matanya berkilat puas. Selesai sudah. Tidak akan ada lagi tarian yang merusak desa kita, katanya dingin. Pemuda-pemuda yang ikut terlibat saling berpandangan, sebagian masih mabuk, sebagian mulai diliputi rasa takut, tapi mereka memilih diam. Malam itu mereka pulang membawa rahasia besar, seolah tak terjadi apa-apa. Namun hutan tidak pernah benar-benar diam. Angin yang berdesir melewati batang-batang pohon membawa suara lirih, samar, seperti bisikan perempuan yang terluka. Jeritan Melati mungkin sudah terhenti, tubuhnya sudah terkubur, tetapi malam itu juga, bibit dendam mulai bersemi di tanah Sumber Jati. Darah yang menetes di tanah, air mata yang membasahi bumi, dan pengkhianatan yang mengoyak jiwa, semua itu berbaur menjadi sumpah tak kasat mata. Sumpah yang akan bangkit bersama arwahnya kelak untuk menuntut mereka yang menutup mata, telinga, dan hati. Malam itu, jeritan dalam gelap menjadi awal dari sebuah kisah dendam yang tak akan pernah bisa dipadamkan. Malam itu, jeritan dalam gelap memang telah terhenti. Tubuh Melati terkubur dalam liang dangkal di pinggir hutan. Dan para pelaku pulang membawa rahasia kelam. Namun bumi tidak pernah benar-benar bisa menyimpan luka. Hutan yang menjadi saksi, tanah yang menerima darah dan air mata, serta langit yang mendengar jeritan terakhir Melati, semua menyimpan jejak yang tak akan bisa terhapus. Sepintas, dusun Sumber Jati tampak kembali tenang setelah malam tayuban berdarah itu. Obor yang sempat padam kembali dinyalakan, suara gamelan kadang masih terdengar di acara-acara kecil, dan warga berusaha menjalani hidup seolah tidak ada tragedi. Namun keheningan itu hanya permukaan. Di bawahnya ada kegelisahan yang merayap, tak kasat mata, tapi nyata mengguncang jiwa mereka yang tahu dosa yang telah diperbuat. Malam pertama setelah pembunuhan, Ratih bermimpi. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, meski udara malam dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Melati berdiri di tengah alun-alun desa, masih mengenakan kebaya putih yang terkoyak dan selendang hijau penuh lumpur. Wajah Melati pucat, matanya kosong, tapi senyum samar tergurat di bibirnya. Ia menari, langkahnya lambat, tubuhnya kaku. Namun suara gamelan mengiringi dengan jelas. Ketika Ratih berusaha menutup telinga, suara itu tetap menembus, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ratih menjerit dalam mimpi dan terbangun mendapati suaminya, Surya, menatap heran. "Kau kenapa?" tanyanya. Ratih hanya menggeleng, tidak sanggup bercerita. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa Melati yang sudah dikuburnya dengan tangannya sendiri kini menari di mimpinya? Tidak hanya Ratih, para pemuda yang malam itu ikut menyeret dan menyiksa Melati pun mulai diganggu. Satu di antaranya, seorang pemuda bernama Jatmiko, mendengar suara kendang bertalu-talu di telinganya setiap malam. Semakin ia mencoba tidur, semakin keras suara itu, sampai-sampai ia terbangun dengan telinga berdarah karena menggaruk sendiri tanpa sadar. Yang lain, Dharma, sering melihat bayangan seorang perempuan menari di pojok kamarnya. Bayangan itu samar, tapi jelas berbentuk tubuh Melati dengan selendang panjang yang melambai. Setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang, namun aroma bunga Melati segar tertinggal, menusuk hidungnya. Keganjilan ini mereka simpan rapat-rapat. Tidak ada
yang berani menceritakan pada warga lain. Namun kegelisahan mereka mulai terlihat. Wajah-wajah pucat, mata merah karena kurang tidur, dan sikap gelisah seolah selalu dihantui sesuatu. Ratih mencoba menutupi rasa takutnya dengan bersikap lebih angkuh dari biasanya. Namun ia tak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mulai sering melamun, menatap kosong ke arah hutan, seakan ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Sementara itu, warga desa lain juga mulai mengalami gangguan. Meski mereka tidak terlibat langsung, beberapa orang mendengar suara gamelan di malam hari. Padahal tidak ada pesta. Suara itu samar, datang dari arah hutan. Tabuhan kendang, suara gong, dan lantunan sinden terdengar lirih, seolah pesta tayuban masih berlangsung di alam lain. Beberapa warga memberanikan diri mencari sumber suara, tapi begitu mendekat ke tepi hutan, suara itu mendadak hilang, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak kecil mulai ketakutan. Mereka mengatakan melihat seorang perempuan cantik dengan wajah pucat duduk di bawah pohon dekat sawah. Perempuan itu tersenyum, lalu menghilang ketika didekati. Para orang tua menenangkan dengan mengatakan itu hanya imajinasi, tapi dalam hati mereka ikut resah. Kepala dusun, yang sekaligus ayah Surya, merasa keadaan desa makin janggal. Beberapa warga mulai mengeluh sakit mendadak, ternak mati tanpa sebab jelas, dan hasil panen kembali gagal meski cuaca tidak buruk. Ia mencoba menyalahkan cuaca atau wabah hama, namun dalam hatinya terbersit rasa takut. Apakah ini balasan dari sesuatu yang telah mereka lakukan? Malam demi malam, teror semakin jelas. Ratih kini hampir setiap malam bermimpi Melati. Dalam mimpinya, Melati menari semakin dekat. Dari jauh kemudian mendekat, hingga akhirnya berdiri tepat di hadapannya. Bau anyir darah bercampur dengan wangi bunga melati memenuhi mimpi itu, membuat Ratih terbangun dengan tangisan tersedu-sedu. Para pemuda yang ikut membunuh mulai enggan keluar rumah malam hari. Mereka takut melihat bayangan itu lagi. Namun justru ketika mereka mengurung diri, gangguan semakin parah. Ada yang mendengar pintu diketuk di tengah malam, dan saat dibuka, hanya ada selendang hijau basah lumpur tergeletak di depan rumah. Kabar-kabar aneh ini mulai merambat ke warga desa lain, meski tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Semua orang merasa ada sesuatu yang berubah di Sumberjati. Desa yang dulu damai kini dipenuhi kegelisahan tanpa nama. Mereka tidur dengan resah, bangun dengan rasa takut, dan siang hari dilalui dengan saling pandang curiga. Namun yang paling mencekam bukanlah suara gamelan atau bayangan menari. Pada suatu malam, seorang pemuda yang ikut menggali kubur dangkal Melati ditemukan mati, tergantung di pohon dekat sawah. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan di tangannya tergenggam erat selendang hijau. Warga gempar, tapi mereka menyebutnya bunuh diri karena tekanan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu ulah arwah yang marah. Sejak saat itu, bisikan mulai terdengar bahwa Melati belum benar-benar pergi, bahwa tanah dangkal tempat tubuhnya ditimbun tidak bisa menahan dendamnya, bahwa ia menari lagi, tapi kali ini bukan untuk menghibur, melainkan untuk menuntut balas. Dusun Sumberjati semakin tenggelam dalam bayangan ketakutan. Tidak ada yang berani menyebut nama Melati dengan lantang. Namun setiap malam, ketika angin berhembus membawa suara lirih gamelan dari arah hutan, semua orang tahu ia masih ada. Sunyi di balik kubur dangkal itu hanya menutupi badai besar yang segera akan meledak, dan badai itu akhirnya datang. Malam kelam itu, Jatmiko, salah satu pemuda yang dulu ikut menyeret dan memukuli Melati, berjalan pulang dari lumbung padi. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, matanya cekung karena berminggu-minggu dihantui mimpi buruk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya bayangan. Namun di setiap sudut jalan, ia merasa ada tatapan yang mengikutinya. Ketika melewati tikungan, dekat hutan udara mendadak berubah. Angin bertiup dingin menusuk tulang. Obor kecil yang dibawanya berkedip-kedip lalu padam. Dalam kegelapan itu telinganya mendengar suara gamelan lirih. Kendang bertalu, gong berdentum, dan suara sinden melantunkan tembang pilu. Suara itu datang dari arah pepohonan, semakin lama semakin dekat. Jatmiko membeku. Tidak, ini tidak nyata.
bisiknya sambil melangkah mundur. Dari kegelapan muncul sosok perempuan. Tubuhnya kurus, kebaya putihnya compang-camping dan berlumuran darah. Selendang hijau basah lumpur melilit bahu. Rambutnya tergerai acak, sebagian menutupi wajah pucatnya. Namun dari sela-sela rambut itu, tampak mata kosong yang memancarkan cahaya redup. Mulutnya tersenyum samar, senyum yang membuat darah Jatmiko membeku. Melati, suaranya tercekat. Arwah itu melangkah pelan, setiap langkah diiringi suara gamelan gaib. Tangannya terangkat, tubuhnya mulai berputar, bergerak kaku namun tetap anggun, seperti menari. Tarian kematian, Jatmiko berteriak, mencoba lari, tapi kakinya seolah membatu. Tubuhnya gemetar, lalu dengan paksa bergerak mengikuti gerakan arwah itu. Tangannya terangkat sendiri, kakinya melangkah, tubuhnya meliuk. Ia menari, meniru gerakan melati meski mulutnya terus menjerit. Otot-ototnya menegang, wajahnya meringis, namun tubuhnya tidak berhenti bergerak. Malam itu, beberapa warga mendengar teriakan dari arah jalan hutan. Namun seperti biasa tak ada yang berani keluar rumah. Mereka hanya menutup pintu lebih rapat, menyalakan dupa, dan berdoa dalam hati. Keesokan paginya, jasad Jatmiko ditemukan di dekat pematang sawah. Tubuhnya kaku membiru, namun posisinya bukan seperti orang mati biasa. Tangannya terangkat setengah lingkaran, kakinya bertumpu jinjit, wajahnya menoleh dengan senyum terpaksa. Ia membeku dalam posisi seorang penari. Mata melotot, mulutnya terbuka seperti ingin menjerit. Warga gempar. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik, namun tak ada yang berani menyebut satu nama. Mereka hanya menatap satu sama lain dengan ketakutan. Beberapa orang mencoba menguburkan jasad Jatmiko, tapi tangan mereka bergetar. Bahkan setelah dikubur, banyak warga mengaku masih mencium aroma bunga melati yang menyengat dari arah pematang. Sejak saat itu nama melati menjadi bisikan terlarang di Sumberjati. Tidak ada yang berani menyebutnya keras-keras. Jika terpaksa mereka hanya menyebut dia atau yang dari hutan. Anak-anak dilarang mendekati hutan pada malam hari. Dan setiap kali suara gamelan terdengar, warga hanya menutup pintu, rapat pura-pura tidak mendengar. Namun semakin keras mereka berusaha menghindar, semakin nyata kehadiran itu terasa. Ratih sendiri mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Beberapa malam ia melihat bayangan perempuan bergaun, compang-camping berdiri di halaman rumah. Menatapnya dengan mata kosong. Ia tahu siapa sosok itu, meski tak pernah berani menyebut namanya. Surya juga merasakan keganjilan. Ia sering terbangun tengah malam mendengar suara langkah-langkah di serambi rumah, diiringi aroma melati yang kuat. Kadang ia merasa melihat selendang hijau tergantung di tiang, tapi ketika ia berkedip selendang itu lenyap. Surya mulai resah, terhimpit antara keinginannya melindungi Ratih dan rasa bersalah yang tak bisa ia hapus. Kematian Jatmiko hanyalah awal. Warga tahu satu persatu mereka yang terlibat akan mendapat giliran. Dan saat itu tiba, tak ada seorang pun yang bisa menolong. Malam-malam berikutnya, suara gamelan semakin sering terdengar. Suara itu seolah menandai langkah arwah yang menari, melintasi desa, mencari jiwa berikutnya. Dan di setiap langkahnya aroma bunga melati semakin menusuk, menjadi pertanda bahwa dendam dari kubur dangkal itu belum selesai. Suara gamelan yang semakin sering terdengar pada malam-malam berikutnya membuat seluruh warga dusun Sumberjati hidup dalam ketakutan yang tak kunjung usai. Setiap dentum gong yang samar, setiap alunan kendang yang lirih, bagaikan langkah kaki arwah yang tengah menari, mencari jiwa baru untuk dijadikan bagian dari tarian kematiannya. Aroma bunga melati yang menusuk kini bukan hanya muncul di pematang atau hutan, melainkan mulai menyeruak di dalam rumah-rumah warga seolah melati berjalan bebas di antara mereka. Kematian Jatmiko yang mengenaskan hanya menjadi awal dari malapetaka yang lebih besar. Setelah pemakamannya, warga mencoba melakukan selamatan, berharap doa-doa dan sesajen bisa meredakan amarah arwah. Namun malam itu, ketika doa baru saja selesai, dilantunkan, lampu-lampu minyak di balai desa mendadak padam. Hening menyelimuti ruangan,
Lalu dari kejauhan terdengar tabuhan kendang yang makin lama makin dekat. Beberapa orang merasa pundaknya disentuh oleh tangan dingin yang tak terlihat. Anak-anak menangis, orang dewasa saling berdesakan, dan para sesepuh hanya bisa berucap lirih. Dia belum puas, dia belum selesai. Sejak malam itu, gangguan semakin nyata. Bayangan seorang perempuan sering terlihat menari di bawah cahaya bulan, tepat di persimpangan desa. Tubuhnya berputar dengan gerakan anggun, namun selendang yang melilit tangannya berlumuran darah segar menetes ke tanah. Orang-orang yang kebetulan lewat akan mendengar suara lirih tembang Jawa. Suaranya serak namun merdu seolah berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Mereka yang mendengar langsung merasa tubuhnya dingin, rambut di tengkuknya berdiri, dan malam itu pula mereka jatuh sakit tanpa sebab. Ratih mulai kehilangan ketenangan. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah Melati. Pernah suatu kali, saat ia menyalakan pelita di kamarnya, ia mendapati cermin besar di sudut ruangan memperlihatkan sosok lain di belakangnya. Seorang perempuan dengan kebaya sobek, wajahnya pucat, dan mata hitam penuh amarah. Ratih menjerit jatuh tersungkur, namun ketika menoleh tak ada siapa-siapa. Meski begitu, cermin itu tetap menyimpan bayangan samar yang tak mau hilang. Surya, yang sebenarnya masih menyimpan rasa bersalah, semakin tertekan. Ia berulang kali mendengar langkah-langkah di beranda rumahnya, diiringi bunyi gemerincing gelang penari. Pernah pula ia mendapati selendang hijau tergeletak di ranjangnya, padahal ia tahu benda itu telah terkubur bersama Melati. Surya mencoba mengusir ketakutannya dengan doa. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia bermimpi melihat Melati menari di hadapannya. Darah menetes dari ujung jarinya. Matanya kosong, namun menusuk. Tak berhenti di sana. Gangguan juga mulai menyebar ke warga lain. Wulan, seorang gadis desa yang pernah ikut menghina Melati di malam tayuban berdarah, ditemukan pingsan di dapur rumahnya. Tubuhnya kaku, tangannya terentang seperti penari, sementara di lantai berserakan kelopak bunga melati basah. Ketika sadar, Wulan menangis histeris, berkata bahwa ia melihat Melati berdiri di sudut dapur, menatapnya dengan senyum miring, lalu menyuruhnya menari sampai tubuhnya lemas. Sejak hari itu, Wulan tidak pernah berani keluar rumah lagi. Tubuhnya kurus, matanya kosong, seolah sebagian jiwanya sudah diambil. Para sesepuh desa akhirnya berkumpul. Mereka membicarakan cara menghentikan teror yang tak henti-hentinya ini. Beberapa menyarankan mendatangkan dukun sakti dari desa lain, yang lain mengusulkan menggali kembali kuburan Melati dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Namun suara-suara itu cepat diredam oleh ketakutan. Kalau kita mengusik kuburnya, bukankah itu justru akan membuatnya semakin murka? Kata salah satu tetua dengan wajah pucat. Ketakutan itu semakin mencekam ketika pada suatu malam, suara gamelan terdengar begitu jelas, seolah dimainkan di tengah desa. Suara kendang, gong, dan saron menggema dari segala arah. Warga berlari ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat, menyalakan dupa, dan berdoa keras-keras. Namun tak seorang pun berani mengintip keluar. Mereka tahu, jika suara gamelan terdengar sedekat itu, berarti arwah Melati sedang menari di jalanan desa, mencari siapa yang akan dipanggilnya. Keesokan paginya, seorang pemuda bernama Wiratno ditemukan tergeletak di sawah. Tubuhnya dingin, matanya melotot ke langit dan mulutnya terbuka seakan masih berteriak. Anehnya, posisi tubuhnya seperti sedang menunduk hormat. Tangan kanan menempel di dada, tangan kiri terulur ke samping, persis seperti gerakan akhir seorang penari tayub. Tanah di sekitarnya dipenuhi jejak kaki kecil yang basah lumpur, berputar-putar, mengelilingi tubuhnya. Berita kematian Wiratno membuat desa semakin lumpuh oleh rasa takut. Orang-orang yang dulu paling lantang menuduh Melati kini bungkam, tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka sadar kutukan itu menyebar, dan siapapun yang pernah ikut menyakiti Melati akan menerima giliran. Ratih semakin kehilangan kewarasannya. Ia tahu dirinya adalah orang yang paling bersalah, karena ia yang pertama kali menyalakan api fitnah. Setiap malam ia bermimpi melihat Melati berdiri di ujung ranjangnya, membawa selendang hijau penuh darah. Dalam mimpi itu, Melati selalu berbisik dengan suara lirih namun menusuk. "Giliranku belum tiba, Ratih.
Tapi sebentar lagi, Ratih terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang, dan ia tak pernah berani tidur sendirian lagi. Namun tidak peduli berapa banyak orang yang menemaninya, ia tetap merasa ada sosok yang menatapnya dari kegelapan. Kutukan itu kini sudah merasuk ke setiap sudut Sumberjati. Tidak ada rumah yang benar-benar bebas dari gangguan, tidak ada warga yang bisa tidur nyenyak. Semua hidup dalam bayang-bayang tarian dari alam kubur, dan semakin hari semakin jelas bahwa Melati tidak akan berhenti sebelum semua dendamnya terbayar lunas. Semakin jelas bahwa Melati tidak akan berhenti sebelum semua dendamnya terbayar lunas, dan Ratih tahu betul bahwa ia adalah salah satu target utama. Sejak gosip busuk pertama kali ia sebarkan, hidup Ratih perlahan berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Ia tidak lagi memiliki malam yang tenang, tidak lagi memiliki siang yang cerah. Bayangan Melati terus membuntutinya, tak peduli di mana ia berada, seakan arwah itu menempel pada raganya. Ratih kini selalu tidur dengan lampu pelita menyala, namun cahaya temaram itu justru menambah kengerian. Karena setiap malam bayangan di dinding sering membentuk sosok penari dengan selendang panjang, tubuhnya meliuk dalam tarian menyeramkan. Ratih menutup matanya rapat-rapat, tetapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas suara gamelan lirih terdengar di telinganya. Kadang suara itu berubah menjadi bisikan halus, menyebut namanya berulang-ulang, lalu berakhir dengan tawa serak yang menusuk jiwanya. Surya, yang kini menjadi suaminya, juga tidak bisa berbuat banyak. Meski ia mencoba menenangkan Ratih, dirinya sendiri juga mulai dihantui. Ada kalanya ia mendapati Ratih berdiri di halaman rumah tengah malam, wajahnya kosong, tubuhnya bergerak perlahan seperti sedang menari. Ketika Surya mengguncang tubuhnya, Ratih tersadar, lalu menjerit histeris, mengaku bahwa Melati menuntunnya untuk ikut menari di alam lain. Semakin lama, Ratih kehilangan kewarasan. Hari-hari Ratih dipenuhi rasa takut. Ia tidak lagi berani keluar rumah seorang diri, bahkan sekadar ke sumur untuk mengambil air. Warga desa, yang dulunya segan kepadanya karena status keluarganya kini justru menjauh. Bisik-bisik menyebar, itulah balasan bagi pengkhianat. Tak ada simpati, hanya tatapan dingin bercampur ngeri. Gangguan terhadap Ratih semakin sering terjadi. Pernah suatu malam ketika ia sedang bersembunyi di kamarnya, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga rumah panggung. Ratih mengira itu Surya, tapi ketika ia memanggil tidak ada jawaban. Pelan-pelan pintu kamarnya berderit terbuka. Di sana berdiri sosok dengan kebaya compang-camping, tubuhnya basah lumpur, wajah pucatnya menunduk. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya, menyingkap rambut panjang yang menutupi wajah, menampilkan mata kosong penuh darah yang menetes. Ratih memekik sekeras-kerasnya. Tubuhnya gemetar hebat, lalu pingsan seketika. Surya yang datang terlambat hanya menemukan istrinya tergeletak di lantai, sementara di udara tercium harum menyengat bunga melati. Sejak kejadian itu, Ratih jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang kehilangan jiwa. Setiap kali tidur, ia mengigau menyebut nama Melati berulang kali, kadang diiringi tawa histeris. Para sesepuh desa mencoba menolong dengan doa-doa, tapi setiap kali bacaan doa mengalun, Ratih menjerit, tangannya menari, sendiri seolah tubuhnya dikuasai arwah penari. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Ratih mendadak hilang dari rumah. Surya panik mencari ke seluruh penjuru desa, bersama beberapa warga yang masih berani membantunya. Mereka akhirnya menemukan Ratih di pinggir hutan, tepat di dekat tempat Melati dibunuh dulu. Ia berdiri di atas tanah dangkal yang retak, tubuhnya bergerak pelan mengikuti irama gamelan yang hanya bisa didengar oleh telinga mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum aneh. Selendang hijau basah lumpur melilit tangannya. Entah dari mana datangnya, karena semua orang tahu selendang itu telah terkubur bersama Melati. "Ratih, sadarlah!" Surya berteriak, mencoba meraih istrinya. Namun begitu ia menyentuh, tubuh Ratih mendadak kaku, lalu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar suara lirih, bukan suara Ratih, melainkan suara Melati, serak dan penuh dendam. Gilirannya akan segera tiba.
satu persatu. Warga yang menyaksikan itu langsung lari terbirit-birit. Surya sendiri gemetar, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ratih kemudian pingsan, dan ketika ia terbangun keesokan paginya, ia tidak mengingat apapun. Namun sejak malam itu, hidup Ratih tidak lagi sama. Ia menjadi bayang-bayang dirinya sendiri, dihantui rasa bersalah, dipermainkan arwah yang tak akan pernah melepaskannya. Desa Sumberjati kini benar-benar yakin bahwa arwah Melati sudah bangkit sepenuhnya. Tidak lagi hanya sebatas gangguan atau bayangan samar. Ia hadir berjalan di antara mereka, menari di balik kegelapan, menagih balas dendam yang belum lunas. Dan Ratih, sang penyulut tragedi, kini hidup dalam bayangan yang semakin lama semakin pekat, menunggu saat di mana arwah itu akhirnya menjemputnya ke dalam tarian abadi dari alam kubur. Ratih kini hidup dalam bayangan yang semakin lama semakin pekat, menunggu saat di mana arwah itu akhirnya menjemputnya ke dalam tarian abadi dari alam kubur. Namun di balik ketakutan itu ada seorang lelaki yang tidak lagi mampu menahan beban dalam hatinya, Surya. Sejak tragedi malam Tayuban berdarah hingga kematian Melati yang kejam, Surya hidup dalam penyesalan. Ia mencintai Melati, namun diam. Ia tahu gadis itu tidak bersalah, namun membiarkan fitnah Ratih menyebar. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Melati ditarik paksa menuju hutan, namun ia hanya berdiri, membeku, karena takut pada amukan massa dan tekanan keluarganya. Kini, setelah arwah Melati bangkit menuntut balas, Surya tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Setiap malam ia dihantui mimpi yang sama. Melati menari di tengah hutan, tubuhnya compang-camping, darah menetes dari kebaya putihnya. Selendang hijaunya bergerak liar, melilit lehernya sendiri, lalu ia menoleh ke arah Surya dengan mata kosong, seolah menuduh. "Mengapa kau diam? Mengapa kau biarkan aku mati?" Malam itu, dengan hati gundah, Surya memberanikan diri mendatangi kuburan Melati. Kubur dangkal di pinggir hutan itu kini telah ditumbuhi semak liar. Tanahnya masih terlihat retak-retak, seolah tidak pernah benar-benar menutup. Aroma tanah basah bercampur dengan harum Melati yang menusuk, membuat napas Surya tersengal. Ia membawa dupa dan segenggam bunga, berharap bisa menenangkan arwah yang gelisah. Namun langkah kakinya gemetar, tubuhnya dingin oleh rasa takut. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang mengawasinya. Gamelan lirih mulai terdengar dari kejauhan, kali ini begitu nyata, seperti dimainkan tepat di telinganya. Surya berlutut di depan kubur dangkal itu. Suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. "Melati, jika kau mendengarku, ketahuilah, aku mencintaimu sejak lama. Tapi aku pengecut, aku penakut, aku tidak mampu melindungimu dari mereka. Aku biarkan kau diseret, dipukuli, disiksa, padahal aku bisa menghentikan mereka. Aku yang salah. Maafkan aku, Melati. Ampuni aku." Air matanya jatuh membasahi tanah kuburan. Ia menunduk, menekan wajahnya ke tanah basah. Tubuhnya terguncang oleh tangisan. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Suara gamelan semakin keras, disertai tembang sinden lirih yang pilu. Surya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Saat ia mengangkat wajahnya, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Melati, tapi bukan Melati yang dulu ia kenal. Sosok di hadapannya adalah arwah penuh luka. Kebayanya compang-camping, penuh noda darah hitam yang mengering. Wajahnya pucat, separuhnya tertutup rambut basah, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Matanya kosong, namun dari sorotannya terpancar amarah yang membara. Selendang hijau di bahunya robek, meneteskan cairan gelap yang menodai tanah. Surya terisak, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak lari. Ia merangkak mendekat, lalu berlutut di hadapan arwah itu. "Melati, aku mohon, dengarkan aku. Aku salah, aku pengecut. Aku biarkan mereka menginjakmu, mempermalukanmu. Aku biarkan kau mati sendirian. Aku pantas mati. Tapi kumohon, hentikan dendammu. Desa ini tidak sanggup lagi menanggung ketakutan. Jika kau harus mengambil nyawa, ambillah nyawaku. Jangan yang lain." Melati menatapnya lama,
Senyuman samar muncul di wajah pucatnya, namun itu bukan senyum lembut yang dulu Surya kenal. Itu adalah senyum dingin, penuh ejekan, seolah mengatakan bahwa kata-kata tidak cukup. Arwah itu melangkah mendekat. Suara gamelan bergemuruh semakin keras membuat daun-daun bergoyang. Ranting-ranting patah berjatuhan. Selendang melati terangkat, bergerak seolah hidup, lalu melilit leher Surya. Lelaki itu tercekik, tubuhnya terangkat beberapa jengkal dari tanah. Wajahnya merah, napasnya tersengal, namun ia tidak melawan. Ia hanya menatap mata kosong melati dengan penuh penyesalan. Kalau ini caramu membalas, aku menerimanya. Suaranya terputus-putus. Asal kau tenang, asal kau damai. Melati mendekat, wajahnya begitu dekat hingga Surya bisa mencium bau tanah basah dan darah segar dari tubuhnya. Tangan dinginnya menyentuh pipi Surya, lembut namun menusuk sampai ke tulang. Sekilas, seolah ada keraguan dalam sorot matanya, seolah jauh di dalam sana masih tersisa serpihan melati yang dulu. Namun segera sorot itu kembali gelap. Selendang semakin menjerat kuat. Surya memejamkan mata, pasrah. Air matanya jatuh, bercampur dengan darah yang mulai keluar dari mulutnya. Namun tiba-tiba jeratan itu terlepas. Surya jatuh tersungkur ke tanah, terbatuk keras, paru-parunya mencari udara. Ketika ia mengangkat wajah, melati sudah tidak ada. Hanya aroma melati yang menusuk dan suara gamelan yang perlahan menghilang ke kejauhan. Surya tahu, kata-katanya tidak cukup untuk memadamkan api dendam itu. Ia telah mengakui cintanya, ia telah memohon ampun, namun amarah melati terlalu besar. Yang ia lakukan malam itu hanya membuat dirinya selamat sementara. Karena ia tahu, arwah itu akan kembali, menari di kegelapan, dan mungkin lain kali, ia tidak akan diberi kesempatan kedua. Karena ia tahu arwah itu akan kembali, menari di kegelapan, dan mungkin lain kali ia tidak akan diberi kesempatan kedua. Firasa itu terbukti ketika malam bulan purnama terakhir tiba. Langit malam terbentang cerah, bulan purnama menggantung bulat sempurna, menyinari seluruh desa dengan cahaya pucat keperakan. Namun suasana Sumberjati sama sekali tidak tenang. Sejak sore, ayam-ayam berkokok tak henti, anjing-anjing menyala ke arah hutan, dan udara dipenuhi aroma bunga melati yang menyengat sampai menusuk hidung. Semua warga menutup pintu rapat, menyalakan dupa, dan bersembunyi bersama keluarga. Namun di hati mereka, ketakutan tidak bisa ditutup dengan doa. Menjelang tengah malam, suara itu datang. Dari arah hutan, gamelan gaib bergema. Dentum gong terdengar, berat. Kendang bertalu-talu dengan ritme cepat. Saron berulang-ulang memainkan nada yang mencekam. Suara sinden lirih melantunkan tembang duka, tapi suaranya serak dan patah-patah, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Suara itu menggema di seluruh desa, tak ada satu pun telinga yang bisa luput. Lalu ia muncul. Melati arwah penari itu melangkah keluar dari bayangan hutan menuju jalan utama desa. Tubuhnya berlumuran darah, kebaya putihnya compang-camping, selendang hijau robek meneteskan lumpur dan cairan hitam. Rambut panjangnya tergerai acak, sebagian menutupi wajah pucatnya. Dari matanya mengalir darah tipis, namun bibirnya tersenyum miring. Setiap langkah kakinya disertai dentum gong dari alam gaib, dan setiap gerakan tangannya diiringi alunan saron yang bergema tanpa pemain. Ia menari. Tarian itu bukan lagi gerak anggun penari tayub, melainkan tarian kematian. Tubuhnya berputar dengan kaku, namun setiap liukan menebarkan hawa dingin yang mematikan. Suara gelang di pergelangan tangannya berdentang nyaring, seolah mengunci seluruh desa dalam irama yang tak bisa dihindari. Dan benar saja, satu persatu pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Warga yang dulu pernah menghina, memfitnah, atau menyakiti Melati dipaksa keluar. Tubuh mereka bergerak tanpa kendali, mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Mereka menari, mengikuti gerakan Melati, meski mulut mereka berteriak histeris minta tolong. Jeritan itu tidak terdengar sebagai permohonan, melainkan bercampur menjadi paduan suara mengerikan diiringi gamelan gaib. Ratih termasuk di antara mereka. Dengan kebaya lusuhnya, ia terseret keluar rumah, tubuhnya menari kaku,
Matanya berlinang air mata. "Ampun, ampun, Melati!" Jeritnya, tapi tubuhnya tetap bergerak mengikuti irama. Selendang khayalan melilit tangannya. Surya berusaha menahannya, tapi kekuatan gaib mendorong tubuhnya jatuh tersungkur. Ia hanya bisa menyaksikan Ratih dipaksa menari, wajahnya dipenuhi penderitaan. Malam itu desa Sumberjati berubah menjadi panggung tarian arwah. Jalan utama dipenuhi warga yang terjebak dalam pusaran dendam. Tubuh mereka bergerak berputar, tangan terangkat, kaki menghentak, semuanya mengikuti gerakan Melati yang menari di pusat lingkaran. Darah mulai menetes dari mata dan mulut para penari paksa itu, namun tarian tidak berhenti. Jeritan, isak tangis, dan tawa Melati bercampur menjadi satu. Bulan purnama bersinar terang, seakan menyaksikan tragedi besar yang terjadi di bawahnya. Pohon-pohon bergetar, tanah bergetar, bahkan udara dipenuhi suara gemerincing gelang dan gong berdentum. Satu persatu penari paksa itu roboh. Tubuh mereka kaku, membeku dalam posisi menari. Ada yang terjatuh dengan tangan terentang seperti sedang berlenggak. Ada yang terhenti dengan kaki jinjit seakan masih menari. Ada pula yang tersungkur dengan senyum miris di wajahnya. Warga-warga itu tewas, tapi tubuh mereka membeku seolah menjadi patung penari yang tragis. Ratih jatuh terakhir. Tubuhnya terhuyung, wajahnya penuh air mata. Dalam detik-detik terakhir ia melihat sosok Melati mendekat, mata kosongnya menatap tajam. Ratih menjerit, "Aku yang salah, aku yang memfitnahmu, maafkan aku." Tapi suara itu hanya ditelan oleh tawa serak Melati. Selendang hijau berlumuran darah melilit leher Ratih, tubuhnya terhentak sekali, lalu ia jatuh membeku dalam posisi menunduk, seolah memberi penghormatan pada penari yang dendamnya akhirnya terbalaskan. Surya, yang masih hidup, hanya bisa menangis di pinggir jalan. Ia menyaksikan istrinya, sahabat-sahabatnya, dan para tetua desa tergeletak dalam diam. Tubuh mereka kaku dalam tarian kematian. Ketika ia mengangkat wajah, Melati menatapnya dari tengah jalan. Tatapannya kosong, namun dari sorot matanya, Surya tahu dendam itu belum sepenuhnya padam. Setelah malam itu, dusun Sumberjati tidak pernah sama lagi. Puluhan warganya mati dalam posisi membeku sebagai penari. Rumah-rumah ditinggalkan, dan jalan desa kosong tanpa suara. Hanya ada aroma Melati yang sesekali tercium ketika angin malam bertiup. Desa perlahan ditinggalkan, hingga akhirnya hanya tersisa puing-puing dan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Legenda itu terus hidup. Jangan pernah mengkhianati seorang penari, sebab dendamnya bisa meruntuhkan sebuah desa. Dan di bawah bulan purnama, jika telinga tajam mendengar, suara gamelan gaib masih bergema dari arah reruntuhan Sumberjati, mengiringi tarian arwah seorang perempuan bernama Melati, penari yang tidak pernah menemukan damai, bahkan setelah kematian.